Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah. Di sini saya sebagai perawat dan Revi Virginia sebagai nenek. di sini kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan pengkajian khusus terhadap lansia. Assalamualaikum Nek, perkenalkan saya Fadila dari Istikes Karsausa dan Garut dari Prodi D3 Keperawatan. Kebetulan saya sedang praktik di Panti Jompo ini. Apakah Nenek bersedia diwawancarai? Oh, dari Stikes, boleh Neng? Sebelumnya, Nenek namanya siapa? Nama saya Nenek Revi. Oh, dengan Nenek Repi ya. Nenek Repi rumahnya di mana? Rumah Nenek di Bayongbong Neng. Oh, dari Bayongbong nih. Kalau boleh tahu Bayongbongnya di daerah mana? Bayongbongnya di Simpang Neng. Oh, di Simpang ya Nek. Nenek sekarang usianya berapa tahun? Usia Nenek 74 mungkin Neng. Oh, kira-kira 74 tahun ya Nek. Kalau Nenek masih ingat, kira-kira Nenek lahirnya tahun berapa? Kurang lebih tahun 50-an Neng. Oh, tahun 50-an Nek. Kalau boleh tahu, sekarang Nenek anaknya udah berapa? Anak Nenek 4 Neng. Anaknya perempuan semua atau gimana Nek? Anak Nenek 2 perempuan, 2 laki-laki. Kalau cucunya ada berapa Nek? Cucu Nenek ada 5 Neng. Kalau Nenek masih punya suami? Enggak Neng, suami Nenek udah meninggal 2 tahun yang lalu. Oh, masih baru ya Nek. Kalau Nenek tinggal di Panti Jompo ini udah berapa lama? Kurang lebih 1 tahunan Neng. Oh, 1 tahun. Baiklah nih, sekarang kita mulai pengkajian ya. Kita mulai dari aktivitas sehari-hari Nenek seperti makan, minum, mandi, dan lain-lain ya. Boleh Neng. Kalau untuk makan, Nenek dibantu atau enggak? Enggak Neng, Nenek makan sendiri. Oh, jadi Nenek makan sendiri ya. Berapa kali sehari, Nek? 3 kali sehari Neng. Rutin, Nek? Rutin Neng, tapi waktunya ditentukan sama pengurus di sini. Kalau untuk jenis makanannya, Nek? Tergantung yang ngasihnya aja Nenek Maneng. Oh, ditentuin ya, Nek. Kalau untuk minum, Nenek berapa kali sehari? Kurang lebih 6 kali sehari lah Neng. Oh, sedikit ya, Nek. Iya Neng, soalnya kalau banyak Nenek mah suka beser Neng. Oh, suka beser ya, Nek. Kalau untuk berpindah dari tempat tidur ke tempat duduk atau sebaliknya, Nenek dibantu atau enggak? Dibantu Neng, soalnya Nenek sakit pinggang sama sakit lutut, sama Nenek juga takut jatuh. Oh, Nenek suka sakit pinggang sama sakit lutut ya. Kalau boleh tahu, Nenek sakit kayak gitu udah dari kapan, Nek? Sudah lama Neng. Oh, sudah lama, Nek. Kalau ke toilet, Nenek dibantu atau bisa sendiri, Nek? Dibantu Neng, soalnya jauh. Oh, dibantu ya, Nek. Kalau misalnya cuci muka sama gosok gigi, Nenek dibantu atau bisa sendiri? Sendiri Neng. Berapa kali sehari, Nek? Kalau cuci muka 1 kali sehari Neng, tapi kalau untuk gosok gigi 2 kali sehari. Gosok giginya 2 kali ya, Nek. Kalau boleh tahu, waktunya di jam berapa aja? Sekali waktu pagi sama nanti pas mau tidur. Kalau Nenek suka sisir rambut, Nek? Suka Neng, sehari sekali aja. Oh, sehari sekali ya, Nek. Dibantu atau gimana, Nek? Iya, dibantu sama perawat di sini. Nah, kalau untuk cuci pakaian, Nenek bisa sendiri atau dibantu, Nek? Dibantu Neng, soalnya Nenek udah gak kuat. Gak kuatnya maksudnya gimana, Nek? Iya Neng, udah gak kuat, tangannya udah sakit sama suka pegel. Oh iya, Nek. Kalau untuk mandi, Nenek dibantu atau bisa sendiri, Nek? Kalau sekarang dibantu, jadi Nenek mandi berdua sama perawat. Oh iya, kalau untuk mandi, Nenek berapa kali sehari? Kadang mandi 1 kali, kadang 2 kali. Kenapa bisa beda, Nek? Kalau gerah, Nenek suka mandi 2 kali. Kalau biasa aja mah enggak. Oh, baik, Nek.
Kalau udah mandi kan ganti pakaian tuh. Nenek ganti pakaiannya bisa sendiri atau dibantu juga, Nek? Dibantu Neng sama perawat di sini. Nek, kalau jalan-jalan Nenek bisa sendiri atau harus dibantu? Suka dibantu perawatnya Neng. Oh, dibantu ya, Nek. Nenek nggak kuat atau gimana? Kalau berdiri mah kuat Neng, tapi harus ada pegangan aja. Kalau misalkan ada tangga, Nek, Nenek bisa sendiri atau gimana, Nek? Dibantu Neng, soalnya lutut Nenek sakit. Dibantu juga ya, Nek. Kalau BAB sama BAK, Nenek dibantu juga, Nek? Dibantu juga Neng. Oh, dibantu juga. Nenek suka pakai pempes atau enggak? Suka. Kalau untuk BAB, Nenek berapa kali sehari? Terus rutin enggak? Rutin Neng, biasanya 1 kali sehari. Kalau untuk BAK, Nenek kan tadi dibantu ya. Berapa kali sehari, Nek? Terus warnanya Nenek suka lihat enggak? Kalau untuk BAK 3 kali atau 4 kali Neng. Warnanya kuning jernih. Oh iya, Nek. Kalau Nenek suka olahraga enggak? Kalau suka biasanya seminggu berapa kali, Nek? Nenek suka olahraga Neng. Olahraga senam jantung sama senam hipertensi. Biasanya 1 minggu sekali, hari Sabtu, dan rutin itu. Biasanya dilaksanakan di aula Neng tiap Sabtu. Kalau untuk waktu luang, Nenek suka pakai untuk apa? Nenek suka jalan-jalan enggak? Suka Neng, suka jalan-jalan di taman. Biasanya hari Minggu aja. Nah, sekarang pengkajian aktivitas sehari-harinya sudah selesai, Nek. Sekarang kita lanjut ke pengkajian psikososial ya, Nek. Nenek, kalau menurut Nenek, pertemanan di sini gimana, Nek? Di sini temannya banyak, sama rame lagi. Banyak ya, Nek. Kalau banyaknya berapa orang, Nek? Ada Neng banyak, tapi kalau yang dekat mah cuma 3 aja. Deketnya gimana tuh, Nek? Kayak udah saudara sendiri Neng, suka curhat nenek tuh. Apa Nenek untuk teman-teman Nenek bagaimana, Nek? Semoga nenek dan teman-teman nenek berteman sampai akhir aja Neng. Gitu. Oh, Nenek batuk ya? Batuknya udah berapa hari, Nek? Iya Neng, nenek lagi batuk, udah 2 hari. 2 hari. Nenek ada kesulitan untuk tidur tidak? Kalau tidur nenek gak pernah keganggu Neng, tapi nenek suka gelisah sama was-was tiap malam teh. Gelisah kenapa, Nek? Nenek suka inget anak sama cucu nenek. Emang anak sama cucu Nenek di mana, Nek? Jauh Neng, anak sama cucu nenek lagi di Bandung. Nenek suka nangis sendiri enggak? Nenek suka nangis sendiri, tapi dulu Neng, sekarang mah udah enggak, soalnya kan banyak temen di sini. Oh, udah enggak ya, Nek. Nenek sekarang betah ya di sini. Suka ada yang Nenek pikirin enggak? Enggak, gak ada yang dipikirin. Sekarang mah nenek udah betah di sini. Kalau alasan Nenek pertama kali ke sini karena apa, Nek? Karena semua anak nenek kerja Neng, nenek di rumah gak ada yang ngurusin. Jadi anak-anak nenek sepakat buat masukin nenek ke sini. Tapi Nenek menerima. Awalnya enggak, tapi lama-kelamaan di sini banyak temen. Jadi nenek menerima. Baiklah, Nek, kita lanjutin ke pengkajian spiritual ya, Nek. Kalau Nenek agamanya apa? Terus di sini suka ada kegiatan keagamaan gak, Nek? Agama nenek Islam. Di sini suka ada kegiatan mengaji, sholat berjamaah, dan wirid bersama. Nenek selalu ikut kalau itu semua. Kalau pandangan Nenek terhadap kematian itu bagaimana, Nek? Menurut nenek, kematian itu pasti akan datang, Neng. Tapi nenek sambil menunggu itu, nenek fokus aja beribadah. Kalau sekarang harapan untuk Nenek bagaimana? Semoga nenek bahagia, anak-anak nenek juga bahagia, dan cucu nenek pada sukses semua. Lanjut ke pengkajian selanjutnya ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Nenek. Nanti langsung sama Nenek dijawab ya. Iya, Neng.
Kita mulai ya, Nek. Sekarang tanggal berapa, Nek? Tanggal 25, Neng. Kemudian ini hari apa, Nek? Hari Kamis, Neng. Apa nama tempat ini? Panti Werda Alamatnya di mana, Nek? di Bayombong, Neng. Nenek umurnya berapa sekarang? 74, Neng. Nenek lahir tahun berapa? Sekitar tahun 50-an, Neng. Apakah Nenek tahu Presiden Indonesia saat ini siapa? Tahu, Neng. Bapak Prabowo Subianto ya, Neng. Bapak Prabowo ya. Kalau untuk presiden sebelumnya, Siapa ya, Neng? Lupa lagi. ayo diingat-ingat lagi, Nek. Siapa ya? Kemudian Nenek masih inget gak nama ibu nenek siapa? Masih, Neng. Siapa, Bu? Ibu Nani. Ibu Nani ya. Sekarang saya akan melakukan tes perhitungan ya. Nenek jawab ya. 20 dikurangi 3 berapa, Nek? 17, Neng. 17 dikurangi 3 berapa, Nek? 14, Neng. Baiklah, Nek, sekarang saya akan sebutkan beberapa benda ya, Nek. Ini namanya remote AC. Ini namanya pulpen. Dan ini namanya tempat minum. Sekarang Nenek sebut ulang ya kata yang tadi saya sebutkan. Kalau ini apa, Nek? Pulpen. Kalau ini? Remote AC. Kalau ini? Tempat minum. Namun bila jika itu terjadi, jika terjadi, bisa tolong ulangi 1 kali lagi, Nek. namun bila jika itu terjadi. Baik, kemudian selanjutnya ini apa, Nek? Kertas, Neng. Tolong kertas ini Nenek lipat menjadi 2. Seperti ini, Neng. Ya, kemudian lipat lagi. Kemudian Nenek taruh di meja. Untuk tes selanjutnya adalah tes membaca. Nenek, apakah Nenek bisa membaca? Bisa, Neng. Kalau begitu, tolong dibaca. Ambil botol minum. Ini, Neng. Iya, baik. Kemudian selanjutnya, apakah Nenek bisa menulis? Bisa, Neng. Nenek, ini pulpen ya. Nenek sekarang tulis di situ. Tolong Nenek tuliskan sebuah kalimat yang mengandung subjek, objek, dan predikat. Apakah dapat dimengerti? Contohnya seperti ibu pergi ke pasar. Sekarang Nenek tulis ya contoh yang lainnya. Baik, Neng. Ini sekarang Nenek baca ya apa yang Nenek tulis. Bapak pergi bekerja. Ini hebat sekali ya. Oke, untuk sekali lagi sekarang Nenek coba salin gambar di bawah ini ya. Menggambar kotak ya, Nek. Nenek, sekarang gambar ya gambar ini. Baik, Neng. Wah, Nenek hebat sekali. Sekarang kita lanjutkan ya untuk pengkajian terapi Nenek. Baik, Neng. Mungkin nanti bisa menjawab dengan perasaan Nenek yang dirasakan saat ini. Apakah Nenek merasakan kesedihan? Mungkin Nenek nanti bisa menjawab dengan perasaan Nenek saat ini ya. Apakah Nenek merasa sedih? Tidak. Apakah tidak sama sekali? Tidak. Apakah Nenek pernah merasakan putus asa terhadap diri Nenek sendiri? Pernah. Apakah Nenek merasa sedih? Tidak. Oh, tidak. Apakah tidak sama sekali, Nek? Tidak. Apakah Nenek pernah merasa putus asa terhadap diri Nenek sendiri? Iya, pernah. Kalau untuk masa depan Nenek seperti apa?
Misalnya, apakah nenek optimis akan lebih baik, atau misalkan nenek pasrah saja seperti sudahlah biarlah ini berlalu. Nenek pernah ingin menyerah, Neng, tapi sekarang mah nenek mah optimis aja. Apakah nenek pernah merasakan gagal menjadi seorang anak atau seorang ibu? Tidak pernah. Apakah nenek pernah merasakan kepuasan dalam hidup? Tidak. Tidak, Neng. Apakah nenek pernah merasakan rasa bersalah terhadap keluarga, misalkan nenek itu tidak berharga atau bagaimana? Tidak, Neng. Apakah nenek menyukai diri nenek saat ini Iya. dengan segala perubahannya? Iya. Nenek menerimanya. Menerima karena emang sudah takdirnya. Udah takdirnya. Apakah nenek pernah berpikiran untuk menindas diri, misalkan bunuh diri atau lain-lain? Tidak. Oh tidak. Nenek pernah merasakan menarik diri seperti nenek tidak mau mengobrol? Tidak. Nenek baik-baik saja dengan kehidupan lansia seperti ini. Nenek pernah merasakan keputusasaan atau keraguan-raguan? Tidak. Nenek tahu gak perubahan diri nenek dari muda seperti apa sampai saat ini? Seperti apakah nenek bisa menerima semuanya itu? Awalnya tidak, tapi sekarang sudah menerimanya. Apakah nenek sekarang kesulitan bekerja atau tidak? Sekarang iya, sulit bekerja karena sudah tua, segala dibantu. Sekarang ya sulit bekerja. Bayi kali kan apa? Baiklah. Yang paling dirasakan kesulitannya seperti apa, Nek? Sekarang ya sulit bekerja karena sudah tua, segala harus dibantu. Yang paling dirasakan kesulitannya seperti apa, Nek? Seperti misalnya bebersih, mandi juga sedikit sulit. Oh, seperti itu. Nenek pernah merasakan letih lesu ketika saat mulai bekerja atau bagaimana? Iya, sering. Lelah beraktivitas seperti itu. Iya. Nenek, apakah nenek ada penurunan nafsu makan atau tidak? Tidak. Oh, nafsu makannya lama. Baik ya, Nek, dari awal. Kemudian nenek perasaan ingin menghukum diri sendiri atas kesalahan-kesalahan nenek? Tidak. Apakah nenek merasakan ini adalah hukuman untuk nenek atau bagaimana? Tidak. Tidak ya, nenek menerima semuanya saja. Nenek, apakah nenek pernah menangis? Pernah. Kalau ingat anak gitu sus atau cucu suka nangis. Nah, kalau menangis seperti itu, apakah nenek bisa nangis langsung dan meluapkan semuanya dengan menangis, atau nenek tidak bisa sama sekali? Langsung aja nangis. Apakah nenek pernah merasakan kekhawatiran terhadap perubahan fisik nenek dari semulanya segar menjadi seperti ini lemah? Apakah pernah, Nek? Pernah. Untuk saat ini bagaimana? Sudah menerima sekarang mana? Nenek, apakah ada gangguan dari masalah tidur? Tidur nggak ada. Semalam tidurnya nyenyak. Nyenyak. Nenek, apakah nenek pernah merasa bersalah atas kehidupan nenek sehingga nenek menuduh diri nenek sendiri terhadap kesalahan tersebut? Tidak. Apakah di 1 bulan terakhir ini ada penurunan berat badan? Iya. Berapa kilo? Sekitar 5 kiloan lah, Neng. 5 kilo dalam 1 bulan terakhir ini ya. Nah, untuk nenek, suami nenek udah meninggal ya 1 tahun yang lalu ya. Iya, Neng. Untuk masalah seksual nenek, masalah hubungan itu apakah nenek masih ada keinginan atau gimana? Gak ada, Neng. Sudah tidak ada keinginan lagi ya. Apakah nenek berencana untuk menikah lagi? Tidak, Neng. Nenek udah tua. Oh tidak ya. Nenek, sekarang kita lakukan untuk mengungkapkan perasaan saat ini ya. Nanti nenek bisa jawab dengan pernyataan ya. Dan tidak merupakan suatu ungkapan perasaan nenek dalam 1 minggu terakhir ini ya. Yang nenek rasakan akhir-akhir ini. Untuk 1 minggu terakhir ini, apakah nenek merasakan kepuasan hidup nenek? Iya. Apakah nenek 1 minggu ini pernah meninggalkan kesalahan-kesalahan nenek? Tidak. Apakah nenek merasakan kehidupan ini hampa? Tidak. Apakah nenek sering merasakan bosan? Iya. Apakah nenek merasakan pengharapan yang luar biasa untuk masa depan nenek? Tidak. Nenek pernah tidak terganggu oleh pikiran-pikiran negatif? Tidak. Apakah nenek ada perasaan takut dan was-was terhadap hal-hal buruk yang menimpa diri nenek? Ya. Nenek apakah merasa ketidakberdayaan dalam hidup? Ya. Nenek sering merasakan gelisah? Tidak. Nenek pernah merasa sering khawatir atau tidak terhadap masa depan? Iya.
Nenek pernah merasakan sedih dan mengamuk sendiri seperti itu? Iya. Nenek pernah khawatir tidak dengan kejadian-kejadian di masa lalu nenek? Iya. Nenek sedang bangun pagi enggak? Iya, senang. Apakah nenek sering kesal dengan hal-hal sepele? Tidak. Oh tidak ya. Nenek, apakah nenek sering merasakan ingin menangis? Iya. Ingin menangis sedih? Tidak. Nenek, apakah nenek mudah menentukan suatu keputusan atau tidak? Tidak. Apakah pikiran nenek dalam 1 minggu terakhir ini jernih atau tidak? Tidak. Jernih tidak ada berpikir apapun ya. Baiklah nenek, sekarang kita akan meneruskan dengan pertanyaan selanjutnya. Pada pertanyaan selanjutnya, nenek bisa menjawab dengan 3 poin. Yang pertama dengan jangan selalu, kemudian kadang-kadang, dan yang ketiga hampir tidak pernah. Apakah nenek mengerti? Iya. Poin pertama adalah Selalu. kemudian, Kadang-kadang. dan yang terakhir. Hampir tidak pernah. Untuk pertanyaan pertama, apakah nenek merasakan kepuasan terhadap hubungan yang saat ini terhadap lingkungan keluarga dan teman-teman yang baik sama nenek? Selalu puas. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah nenek merasa kepuasan terhadap cara keluarga, teman-teman dalam mengambil keputusan terhadap nenek? Kadang-kadang. Yang selanjutnya adalah apakah nenek merasakan kepuasan terhadap hubungan teman-teman baru nenek? Selalu itu mah. Yang selanjutnya, apakah nenek merasakan kepuasan untuk mengekspresikan diri nenek di lingkungan ini? Selalu. Kemudian yang terakhir ya Nek, apakah nenek merasa kepuasan terhadap waktu terhadap nenek, terhadap teman-teman nenek saat ini? Selalu, Neng. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Terima kasih untuk pengkajian ini. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.